warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran materi kelas 11. Materi kali ini kita akan membahas bab hudud terkait zina. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari terkait pengertian zina. Yang kedua, status hukum zina. Dan yang ketiga, macam-macam zina beserta hadnya. Yang pertama, pengertian zina. Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Lalu bagaimana status hukum zina tersebut? Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar. Allah berfirman yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang keharaman zina. Sebagaimana artinya, saya Abdullah bin Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab, "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah, padahal Dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Nabi menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dasar penetapan hukum zina. Untuk menentukan apakah seseorang itu nantinya bisa dihukumi zina, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina. Yang ketiga, qarinah atau tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan zina. Dan yang keempat, qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami, bukan syubhat, bukan perkosaan. Kemudian, syarat dijatuhkannya hukuman zina. Yang pertama, pelaku zina sudah balik. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Selanjutnya, macam-macam zina dan hadnya. Zina terbagi menjadi 2. Yang pertama, zina muhson, dan yang kedua, zina ghairu muhson. Lalu, apa pengertian dari kedua macam zina di sini? Yang pertama, zina muhson. Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Adapun hadnya adalah had yang diberikan adalah rajam, badannya dikubur dan kepalanya dilempari batu hingga mati. Adapun pelaku zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Adapun hadnya adalah cambukan sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukum pengasingan atau tagrib dan atau nafyun. Menurut para ahli fikih, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi zina ghairu muhson adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
Adapun menurut Imam Abu Hanifah berpendapat hanya cambuk 100 kali saja. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanya hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada zina ghairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir, bukan had. Adapun Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayah. Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 2. Lalu bagaimana hukuman untuk budak? Adapun hukuman bagi budak atau hamba sahaya yang melakukan perbuatan zina adalah setengah hukuman yang merdeka, yaitu 50 kali cambuk dan pengasingan setengah kali. Hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Oke, anak-anak, itu materi terkait zina yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.